Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Pada bagian ini aku akan menjelaskan salah satu topik biologi yang paling aku suka waktu aku dulu masih SMA, yaitu tentang respirasi. Respirasi ada 4 tahap, dan pada bagian ini aku akan menjelaskan tentang glikolisis. Selamat menonton! Glikolisis merupakan tahap pertama dari respirasi aerob, respirasi yang menggunakan oksigen. Nah, glikolisis ini berasal dari dua kata, yaitu gliko dan lisis. Gliko ini adalah glukosa, lisis ini artinya pemecahan atau penghancuran. Maka, glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat, ATP, dan NADH. Maka di sini bahannya adalah glukosa dan hasilnya asam pirufat, ATP, dan NADH. 1 mol glukosa itu menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Lalu tempatnya, glikolisis ini terjadi di sitosol. Nah, kalau kalian pengen tahu apa itu sitosol dan apa bedanya dengan sitoplasma, kalian tonton video tentang perbedaan sitosol dan sitoplasma. Sekarang kita lihat bagaimana proses glikolisis ini. Nah, tahap yang pertama adalah glukosa ini akan difosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat. Prosesnya di sini fosforilasi. Nah, fosforilasi ini penambahan fosfat ke glukosa. Fosfatnya datang dari mana? Fosfat itu datang dari pemecahan ATP menjadi ADP plus P. Jadi gini, glukosa ini kan dia mempunyai 6 atom karbon. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6. Lalu, fosforilasi itu artinya fosfat yang ini itu akan ditambahkan ke atom C nomor 6. Makanya nanti di sini dia 1, 3, 4, 5, 6. Fosfatnya itu adanya di sini. Nah, di atom C nomor 6. Makanya namanya glukosa 6-fosfat. Dan enzim yang membantu fosforilasi ini namanya heksokinase. Oke, jadi tahap yang pertama, glukosa difosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat menggunakan enzim heksokinase. Nah, tahap yang kedua adalah glukosa 6-fosfat akan dirubah bentuknya, diisomerasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Oh ya, kalau kalian masih bingung ATP itu apa? ATP itu singkatan dari adenosin trifosfat. Tiga fosfat. Dan nanti ATP akan dipecah menjadi ADP plus P, di mana ADP ini adalah adenosin difosfat. 2 fosfatnya. Oke.
Nanti yang P-nya ini akan berikatan dengan atom C nomor 6. Lalu yang tahap kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Ini nama prosesnya adalah isomerasi. Nah, mungkin kalian di kimia udah belajar apa itu isomer. Isomer itu rumus molekulnya sama, tapi rumus struktur beda. Jadi glukosa, dia ini segi 6. Dia segi 6. Dan fruktosa ini segi 5. Tapi baik glukosa dan fruktosa ini mengandung atom karbon 6. Makanya dia isomer. Dan tidak ada penambahan fosfat karena dia hanya berubah struktur. Oke? Dan enzim yang membantu proses isomerasi ini adalah fosfoglukoisomerase. Nah. Lalu tahap yang berikut adalah fruktosa 6-fosfat akan difosforilasi lagi menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Nah, ini ya. Fruktosa 6-fosfat difosforilasi menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Yang artinya ada penambahan 1 fosfat di atom C nomor 1. Fosfat itu datang dari pemecahan ATP menjadi ADP plus P. Jadi kakak gambar lagi ya. Atom C nomor 1 dan atom C nomor 6 ini melekat masing-masing 1 fosfat. Makanya namanya fruktosa 1,6-bifosfat. Kalau di buku-buku lain disebutkan fruktosa 1,6-difosfat itu sama aja. Karena bi dengan di itu artinya 2. Oke. Fruktosa 6-fosfat difosforilasi, tulis dulu. Fosforilasi menjadi fruktosa 1,6-bifosfat ini menggunakan enzim fosfofruktokinase. Nah, lalu tahap yang berikut. Oke, jadi yang ini tahap pertama. Yang ini tahap pertama, tahap 1, tahap 2, tahap ketiga. Lalu tahap yang keempat adalah fruktosa 1,6-bifosfat. Ini nanti akan dipecah menjadi 2. 1 dihidroksin aseton fosfat dan satunya lagi griselardehida 3-fosfat. Kakak tulis dulu ya. Kita kasih nomor kembali supaya agak rapi. Jadi yang ini proses pertama fosforilasi, proses yang kedua isomerasi, proses yang ketiga fosforilasi juga. Proses yang keempat adalah lisis. Oke, udah agak rapi sedikit ya. Jadi kita ulang, fruktosa 1,6-bifosfat akan dipecah di lisis menjadi dihidroksin aseton fosfat dan gliseraldehida 3-fosfat. Nah, proses pemecahan ini menggunakan enzim aldolase. Nah,
Dihidroksin aseton fosfat dan gliseraldehida 3 fosfat ini masing-masing mempunyai 3 atom karbon. Oke? Tiga atom C. Ini juga 3 atom C. Ini kan tadi C-nya masih ada 6 kan? Ketika dibelah jadi 2, maka ini 3C, ini 3C. Ibaratnya 6 bagi 2. 3 kan? Gitu. Nah, lalu gliseraldehida 3 fosfat ini akan diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat. Nama prosesnya adalah oksidasi dan fosforilasi. Jadi di sini ada 2 proses. Yang pertama oksidasi, nomor 5 ya. Nomor 5 ada 2 tahap di sini. Fosforilasi dan oksidasi. Kita lihat dulu fosforilasi itu apa. Fosforilasi itu tadi penambahan fosfat. Nah, di sini gliseraldehida 3 fosfat. Artinya apa? Artinya atom fosfat itu melekat pada atom C nomor 3. Jadi kalau kakak gambarkan yang ini nih, yang 22 ini 1, 2, 3 atom fosfat, kalau yang ini melekat pada atom C nomor 3. Jadi 1, 2, 3. Nah, ketika diubah menjadi difosforilasi menjadi 1,3-bifosfogliserat, maka ada satu penambahan ion fosfat organik di atom C nomor 1. Makanya nanti dia jadi seperti ini. Nomor 1, 2, 3. Di sini ada 1 fosfat, di sini ada 1 fosfat. Namanya 1,3-bifosfogliserat. Oke? Lalu ini fosfatnya datang dari mana? Kalau fosfat yang dari sini itu datang dari sitosol. Oke? Bukan dari pemecahan ATP dan ATP menjadi ADP tambah P. Tapi ini datangnya dari sitosol. Lalu tahap berikut adalah oksidasi. Oksidasi itu artinya gliseraldehida 3 fosfat ini kehilangan atom H-nya dan nanti melekat pada ini 1,3-bifosfogliserat. Nah, kakak akan tulis di sini, maka ini dihapus dulu ya. Nah, atom H-nya nanti akan melekat dengan NAD sehingga menghasilkan NADH. Singkat aja di sini NAD+ menjadi NADH. Berarti di sini dia udah menghasilkan 1 NADH kan? Nah, proses ini dibantu oleh enzim gliseraldehida 3 fosfat dehidrogenase. Lanjut, 1,3-bifosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat. Prosesnya adalah nomor berapa ya sekarang? Nomor 6. Di sini prosesnya transpor fosfat.
transfer fosfat ini artinya gini. Yang ini kan 1,3-bifosfogliserat. Atau kita singkat aja PGA. Dah. Lalu akan ditransfer fosfat yang dari sini nomor 1 ke ADP. Jadi yang ini nih, gini ya, 1, 2, 3. Ini kan ada fosfat di sini dan fosfat di sini. Ini atom C nomor 1, ini atom C nomor 3. Fosfat dari atom C nomor 1 ini akan ditransfer ke ADP sehingga menghasilkan ATP. Nah, kalau tadi di atas itu ada perombakan ATP menjadi ADP dan P kan, fosfat. Fosfatnya ini melekat pada glukosa 6-fosfat. Glukosa atom C nomor 6. Kalau di bagian sini, fosfat yang dari 1,3-bifosfogliserat dari atom C nomor 1 akan ditransfer ke ADP sehingga membentuk ATP. Sehingga di sini ada penghasilan 1 ATP. ADP tambah P yang dari nomor 1 menghasilkan ATP. Oke. Lalu yang berikut, 3-fosfogliserat akan dimutasi menjadi 2-fosfogliserat. Oke. Di sini nama prosesnya adalah mutasi. Atau relokasi fosfat ya. Jadi tahap nomor 7, mutasi atau relokasi mutasi fosfat. Artinya fosfat yang dari sini, tadi kan di sini 1, 2, 3. Oke. Fosfatnya melekat pada atom C nomor 3. Ini. Nanti dipindahkan ke nomor 2. Jadi ke sini. Maka namanya 2-fosfogliserat. Gitu. Dan enzim yang membantu proses ini itu fosfogliseromutase. Agak susah memang mengucapkan kata-kata ini. Nah, ini. Lalu tahap yang berikut, 2-fosfogliserat ini akan diubah menjadi fosfoenol pirufat. Di sini terjadi dehidrasi, pengurangan molekul air atau kehilangan molekul air. Sama aja ya. Jadi prosesnya adalah dehidrasi. Nomor 8. Artinya kehilangan air. Di sini H2O-nya keluar. Dan enzim yang membantunya itu enzim enolase. Aduh, kok warna biru lagi ya? Aku ganti dulu ya H2O-nya ini jadi warna coklat supaya agak beda. Dan enzimnya tadi enolase. Nah, lalu tahap yang ke-9 adalah fosfoenol pirufat akan diubah menjadi pirupat. Artinya fosfatnya itu ditransfer lagi ke ADP, membentuk ATP. Jadi tahap yang ke-9 itu terjadi transfer
gugus fosfat lagi. Sama seperti yang ini tadi ya, transfer fosfat. Sorry. Dan ini menggunakan enzim pyruvate kinase. Proses ini dibantu oleh enzim pyruvate kinase. Nah, oke. Apakah udah selesai? Oh, belum. Masih ada lagi. Jadi, ini kan tadi baru satu kan? Gliseraldehida 3-fosfat diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat sampai menjadi pirufat. Lalu yang ini bagaimana? Nah, yang ini dihidroksiaseton fosfat nanti akan diubah dulu menjadi gliseraldehida 3-fosfat, lalu akan mengalami proses yang sama seperti gliseraldehida 3-fosfat ini. Jadi di sini dihidroksiaseton fosfat akan diisomerasi menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Nanti gliseraldehida 3-fosfat akan mengalami proses yang sama lagi. Sehingga hasilnya nanti adalah, sekarang kita hitung berapa hasilnya ya. Di sini ada 1 NADH dihasilkan. Berarti NADH ada 1. Terus ATP ada 1. ATP ada berapa? ATP ini 1. Dan oh iya, aku lupa. Di bagian sini nih, kan terjadi transfer fosfat. Maka fosfat yang dari fosfoenol pirufat akan ditransfer ke ADP sehingga menghasilkan fosfat. Nah, di sini ADP tambah fosfat menghasilkan ATP. Dan ini tadi dibantu oleh enzim apa? Pyruvate kinase. Gitu. Sehingga dia menghasilkan berapa ATP? 1, 2, ya kan? 1 dan 2. ATP-nya 2. Dan karena ini akan mengalami hal yang sama, dihidroksiaseton fosfat akan mengalami proses yang sama seperti ini, maka NADH-nya juga ada 2 kan? Ini dikali 2, kali 2, kali 2. Sehingga dia 2 NADH dan 4 ATP. Dan hasil akhir, terakhir, pirufat. Dan pirufat 1. Serius, 1? Enggak ya? Jadi, dihidroksin aseton fosfat juga akan mengalami hal yang sama. Berarti pirufat 1 dari sini dan 1 dari sini. Oke? Maka dia dikali 2 lagi. 2 asam pirufat. Nah, kita kembali ke atas. Lalu, di sini kenapa hasilnya 2 ATP? Gitu kan? Tadi hasil dari sini ada 4 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Terus kenapa di sini cuma 2 ATP? Padahal ada 4 ATP. Ini salah dong? Oh, enggak.
kan tadi di sini kan ada penggunaan ATP kan. Jadi di sini ada digunakan 1 ATP. Di sini juga ada 1 ATP. Totalnya 2 ATP. Maka yang 4 ATP ini dikurang 2 ATP sehingga nanti hasilnya ini 2 ATP. 2 NADH-nya betul? Betul. 2 asam pirufat betul? Betul. Nah, berarti sekali lagi ya. 1 mol glukosa itu akan menghasilkan, di proses glikolisis akan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH.